Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, aku Rani dan aku ini Rati. Oke, kami dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang santai seputar asas-asas pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, Rati, sebelum jauh kita membahas mengenai asas-asas pemerintahan yang baik, menurut Rati, Indonesia kan negara yang luas nih. Nah, setiap negara pasti memiliki pemerintahan. Banyak sekali kita lihat tuh dari kalangan public figure, masyarakat sipil maupun memang orang-orang yang mempunyai passion di bidang tersebut itu berlomba-lomba untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan. Nah, biar teman-teman yang menonton podcast ini tahu juga, menurut Rati apa sih konsep pemerintahan itu sendiri? Bener banget, banyak yang ingin masuk dalam dunia pemerintahan. Sebelum menjawab konsep pemerintahan itu apa dan asas pemerintahan yang lebih jauh lagi, aku akan menjelaskan pemerintahan itu apa, gitu kan. Kalau menurut aku, pemerintahan itu sebuah lembaga yang memiliki kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut memiliki wewenang untuk membuat atau menjalankan suatu hukum seperti undang-undang. Nah, undang-undang ini mengatur sebuah masyarakat di wilayah tertentu seperti di Indonesia. Di Indonesia pemerintahannya dibagi menjadi 3 kan, yaitu pembagian kekuasaan, di mana ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oh, jadi di Indonesia ada sistem pembagian kekuasaan gitu ya. Jadi dibagi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke. Oke, lebih lanjut ya, Ti. Terkait dengan pemerintahan itu, jadi dalam sistem pemerintahan ada yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik, atau disebut juga dengan good governance. Nah, kalau nggak salah kita udah pernah belajar kan ya pada mata kuliahan ini? Bener banget, Rani, kita pernah belajar hari ini pada pertemuan ke-12. Pada pertemuan ke-12 ya. Nah, ya jadi asas pemerintahan yang baik itu kalau berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 itu menyatakan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik itu adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan ataupun wewenang bagi pejabat pemerintah untuk mengeluarkan keputusan ataupun tindakan penyelenggaraan pemerintahan gitu, Ti. Nah, bener banget nih. Aku mau nambahin jawaban kamu ya. Selain pasal yang kamu sebut tadi, ada juga pasal lain di mana pasal tersebut nomor 1 angka 6 nomor 28 tahun 1999 menyatakan bahwa asas pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan serta norma hukum. Jadi banyak ya peraturan yang mengatur mengenai asas umum pemerintahan yang baik ini, bukan hanya pasal yang saya sebutkan tadi, ada juga pasal lain. Jadi seperti itu ya teman-teman. Iya nih, lanjut lagi nggak sih itu? Nah, Rani, tadi kan kita udah bahas konsepnya nih. Sekarang asas-asasnya. Nah, Ran, apa aja sih asas-asas umum pemerintahan yang baik itu? Oke, Ti, jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 dalam pasal 10 ayat 1 itu ada 8 Ti asas-asas pemerintahan yang baik itu. Apa saja nih? Nah, jadi kalau yang pertama itu ada asas kepastian hukum, kemudian ada asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, kemudian asas kecermatan, asas tidak menyalahkan kewenangan, kemudian asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Nah, iya. Banyak banget ya. Iya, jadi banyak banget. Nah, kalau asas kepastian hukum itu merupakan di mana negara harus memiliki aturan atau hukum yang pasti. Jadi asas dalam negara hukum itu lebih mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Intinya dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan itu harus ada suatu aturan yang mengaturnya gitu. Seperti itu. Nah, kalau asas kemanfaatan nih, asas kemanfaatan itu dilihat dari suatu pemerintah itu mengeluarkan kebijakan atau tindakan. Nah, masyarakat dapat menilai tindakan atau kebijakan tersebut memiliki kemanfaatan atau ada gunanya yang efektif. Nah, kalau nggak salah di asas kemanfaatan itu ada hal-hal yang memang diperhatikan secara seimbang, Ti. Nah, contohnya itu seperti apa sih? Contohnya
keseimbangan antara kepentingan pemerintahan warga dan masyarakat. Lalu kepentingan yang satu dan satu masyarakat yang lain, serta kepentingan masyarakat yang satu dan masyarakat yang asing nih. Oh, seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal yang memang diperhatikan ya dalam asas kemanfaatan, sama seperti asas kepastian hukum tadi ya. Nah, lanjut ke asas selanjutnya, yaitu asas ketidakberpihakan. Nah, maksud dari asas ketidakberpihakan itu seperti apa ya? Nah, gini nih, asas ketidakberpihakan itu adalah asas yang mewajibkan di mana pemerintahan menetapkan keputusan atau tindakan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan para pihak keseluruhan tanpa pribadi dan tanpa ada diskriminatif, di mana apabila itu terjadi ataupun indikasi tersebut, tindakan tersebut akan dipertanyakan oleh lembaga lain apakah hal tersebut ada indikasinya atau ada daya campur dari orang lain. Oh, jadi maksudnya itu ketika pemerintahan menetapkan suatu keputusan ataupun tindakan itu tidak berpihak, yaitu keluarganya maupun orang terdekatnya. Jadi memang sangat penting ya dalam good governance itu asas ketidakberpihakan. Bener banget nih, apalagi kan ada nih fenomena orang yang masuk sama orang dalam. Ya, bener banget. Banyak kalau zaman ya, lanjut. Asas kecermatan. Nah, mungkin di sini aku yang menjelaskan terkait dengan asas kecermatan. Nah, jadi teman-teman, asas yang kecermatan ini yaitu asas yang menyatakan suatu keputusan ataupun tindakan harus didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap sebagai bukti legalitasnya suatu tindakan tersebut. Nah, jadi tindakan atau keputusan ini harus dipersiapkan dengan cermat sebelum tindakan ataupun keputusan ini diberlakukan dan ditetapkan. Jadi maksudnya itu pemerintah ketika mau membuat suatu keputusan ataupun tindakan itu harus dengan cermat sebelum hal itu tuh ditetapkan ataupun diputuskan. Harus diteliti lagi secara cermat agar tidak adanya kesalahan. Berarti tidak boleh sembarangan untuk melakukan itu. Memang tidak boleh sembarangan seperti itu. Oke, kita berlanjut ke asas selanjutnya, yaitu mengenai asas tidak menyalahkan kewenangan. Jadi pemerintah juga harus memperhatikan asas yang satu ini nih, karena ini juga sangat penting. Nah, jadi asas tidak menyalahkan kewenangan yaitu asas yang mewajibkan setiap pemerintah itu untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan wewenangnya yang diberikan, dan tidak melampaui dan tidak melupakan batasannya seperti itu. Nah, saat ini tuh masih banyak loh pemerintah tuh yang kayak menyalahgunakan kewenangannya, itu seperti korupsi salah satunya itu nggak bisa dipungkiri lagi ya. Korupsi itu banyak sekali. Contohnya yang akhir-akhir ini loh, yang baru ini yang ada di berita tuh korupsi yang Bupati Probolinggo itu siapa ya namanya kalau nggak salah, siapa? Puput Tantriasari. Puput Tantrianasari ya. Dia tuh melakukan gratifikasi dan pencucian uang senilai 149 miliar rupiah. Banyak banget ya. Itu merugikan negara sebenarnya, itu negara. Iya, benar banget. Nah, itu salah satu contoh pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan. Jadi di sini sudah diatur ya sebenarnya asas-asas dalam good governance tadi, yaitu asas tidak menyalahkan kewenangan. Sebenarnya pemerintah tuh pasti sudah tahu seperti itu, karena mungkin ya gitu tadi rakus dan lain sebagainya tadi. Jadi korupsi ini di Indonesia tuh belum bisa dihapuskan. Walaupun hilang. Ada asas ini dan peraturan tersebut, tetap aja korupsi itu bisa berlanjut walaupun dikasih seperti itu. Memang mungkin harus ada memang peraturan yang benar-benar membuat pemerintah tuh jerah untuk takut dia tuh melakukan korupsi seperti itu. Oke, lanjut kita ke asas selanjutnya ya. Penting juga sama kayak asas yang kamu sebutkan tadi, bahwa asas keterbukaan ini yaitu menyatakan pejabat atau pemerintah negara harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Nah, supaya kenapa harus terbuka? Karena agar tidak terjadinya berita yang hoax, karena berita atau informasi yang dibuat oleh pemerintah itu sangat cepat jadi asumsi publik. Makanya untuk mengantisipasi hal tersebut, banyak pemerintah yang ingin membuat informasi ataupun kebijakan tersebut harus
website tersebut harus di-up dulu di website tersebut, pemerintahan yang asli, agar informasi yang dibuat itu dapat terpercaya oleh publik. Jadi selain dari asas yang saya sebutkan tadi juga ada asas keterbukaan yang memang tak kalah penting ya. Tak kalah penting banget. Iya benar. Jadi asas keterbukaan juga sangat penting. Karena kenapa, kalau pemerintah itu tidak ada keterbukaan pasti akan menimbulkan ketika dia stigma ya. Iya, stigma negatif yang mungkin memang tidak dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu pemerintah tuh harus dia tuh kayak ada asas keterbukaan lah gitu, biar lagi kunjungan nih atau ada tindakan harus di-up ke websitenya ataupun di Instagram pemerintahan tersebut, biar masyarakat tuh tahu nih bahwa hal ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakatnya tersebut, agar masyarakat tidak percaya oleh berita hoax yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Ataupun kalau pemerintah itu mau membuat suatu kebijakan atau memutuskan suatu tindakan, itu harus adanya asas keterbukaan. Oke, selanjutnya kita ke asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik. Jadi asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Jadi maksudnya di sini ialah pemerintah itu lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, seperti itu ya. Lanjut ke asas pelayanan yang baik itu seperti apa ya, Ti? Nah, gini nih. Ini ya, asas pelayanan yang baik itu ialah asas yang memberikan pelayanan yang tepat, waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. Nah, saat ini tuh ini enggak sih, dalam asas pelayanan yang baik tuh masih agak kurang seperti itu. Contohnya bener banget, kurang banget, apalagi terutama di bidang kesehatan ya. Kita lihat nih, banyak warga yang memang banyak ngambilnya BPJS, tapi kan dalam peraturan rumah sakit tuh BPJS tuh kayak apa ya, walaupun itu peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat, BPJS untuk diberikan pelayanan terbaik, tapi pada umumnya di lapangan rumah sakit tidak melakukan hal itu. Banyak yang menyimpang dari kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk BPJS ini. Misalnya kan dia mempermudah pelayanan kan BPJS untuk dari masyarakat ini, tapi rumah sakit itu kayak pelayanannya kurang cepat gitu, banyak yang mendahulukan yang umum gitu, sedangkan BPJS tuh dibelakangkan gitu. Jadi kayak masih agak miris kalau pelayanan baik, apalagi banyak pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Nah teman-teman, jadi itulah tadi 8 asas pemerintahan yang baik atau good governance yang telah kami jelaskan, dari asas kepastian hukum sampai dengan asas pelayanan yang baik tadi ya. Mungkin cukup sampai di sini podcast kita kali ini. Lebih kurangnya semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.